Sing suku sing asira. 10 teknologi kuno bangsa Indonesia yang paling canggih. Di zaman dahulu kala, para nenek moyang kita sudah menemukan banyak penemuan yang terbilang canggih. Tetapi sayang sekali, banyak orang Indonesia sendiri tidak menyadarinya. Ternyata, penemuan teknologi itu masih tetap ada dan kita gunakan hingga kini. Pranata Mangsa, sistem penanggalan musim bukti dengan ilmu astronomi. Dalam masyarakat Jawa, dikenal pranata mangsa, yaitu peramalan musim berdasarkan gejala-gejala alam dan umumnya berhubungan dengan tata letak bintang di langit. Menurut Deljoeni, di bukunya yang berjudul Penanggalan Pertanian Jawa Pranata Mangsa tergolong penemuan brilian. Kompleksitasnya tak kalah bobot dari sistem penanggalan yang ditemukan bangsa Mesir kuno, Cina, Maya, dan Burma. Lebih-lebih jika dibandingkan dengan model farming alamanak ala Amerika, Pranata Mangsa jauh lebih maju. Meskipun teknologi sudah semakin canggih seperti sekarang ini, penerapan perhitungan pranata mangsa masih relevan. Hal itu dikarenakan nenek moyang kita dulu mempelajari gejala-gejala alam seperti musim hujan atau kemarau, musim tanaman berbunga atau berbuah, posisi rasi bintang, pengaruh bulan purnama, dan sebagainya. Tempe, pemanfaatan bioteknologi untuk makanan. Tempe merupakan hasil bioteknologi sederhana khas Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia telah menggunakan rhizopus untuk membuat tempe dari kedelai. Semua ini adalah penggunaan mikroba atau mikroorganisme pada tingkat sel untuk tujuan pangan. Sebenarnya, mengolah kedelai dengan ragi juga dilakukan oleh bangsa lain seperti Cina, Jepang, India, dan lain-lain. Tetapi, yang menggunakan rhizopus hanya Indonesia saja. Jadi, kemampuan membuat tempe kedelai adalah penemuan orang Indonesia. Tempe sudah dikenal sejak berabad-abad lalu di Nusantara. Dalam bab 3 dan bab 12 manuskrip Serat Sentini dengan setting Jawa abad ke-16 telah ditemukan kata tempe. Kini, tempe sudah merambah mancanegara, tidak saja karena rasa dan aromanya, namun juga kandungan gizinya. Penemuan tempe adalah sumbangan nenek moyang kita pada seni kuliner dunia. Rumah Gadang, arsitektur rumah aman gempa. Menurut Darmansyah, ahli konstruksi dari Lembaga Penanggulangan Bencana Alam Sumatera Barat menyebutkan, dari sisi ilmu konstruksi, bangunan rumah Gadang jauh lebih maju setidaknya 300 tahun dibandingkan konstruksi yang ada di dunia pada zamannya. Rumah Gadang di Sumatera Barat membuktikan ketangguhan rekayasa konstruksi yang memiliki daya lentur dan soliditas saat terjadi guncangan gempa, hingga berkekuatan di atas 8 skala Richter. Rumah Gadang tidak menggunakan paku sebagai pengikat, tetapi berupa pasak sehingga sambungan membuat bangunan memiliki sifat sangat lentur. Getaran yang datang dari tanah terhadap bangunan terdistribusi ke semua bangunan. Selain itu, kaki dan tiang bangunan bagian bawah tidak pernah menyentuh bumi atau tanah. Tapak tiang dialas dengan batu sandi. Batu ini berfungsi sebagai peredam getaran gelombang dari tanah, sehingga tidak mempengaruhi bangunan di atasnya. Kalau ada getaran gempa bumi, rumah Gadang hanya berayun-ayun atau bergoyang, mengikuti gelombang yang ditimbulkan getaran tersebut. Karinding, teknologi pengusir hama dengan gelombang suara. Alat musik dari Sunda ini terbuat dari pelepah kawung atau bambu berukuran 20 x 1 cm yang dipotong menjadi 3 bagian, yaitu bagian jarum, tempat keluarnya nada, pembatas jarum, dan bagian ujung yang disebut panenggel. Jika bagian panenggel dipukul, maka bagian jarum akan bergetar, dan ketika dirapatkan ke rongga mulut, maka akan menghasilkan bunyi yang khas. Alat ini bukan cuma untuk menghibur, tapi juga berfungsi mengusir hama dari kebun atau di ladang pertanian. Suara yang dihasilkan oleh karinding ternyata menghasilkan gelombang low decibel yang menyakitkan hama sehingga membuat mereka panik dan terganggu konsentrasinya. Frekuensi yang dihasilkan karinding melebihi dari rentang frekuensi suara hama tersebut, sehingga membuat hama menjauhi ladang pertanian. Pengindelan Danau Tasik Ardi, kecanggihan teknologi penjernihan air. Danau Tasik Ardi sendiri merupakan danau buatan. Sebagai situs sejarah, keberadaan danau ini adalah bukti kegemilangan peradaban Kesultanan Banten pada masa lalu. Untuk ukuran saat itu, membuat waduk atau danau buatan untuk mengairi areal pertanian dan memenuhi kebutuhan pasokan air bagi penduduk merupakan terobosan yang cemerlang. Sekitar abad ke-16 sampai 17, Kesultanan Banten telah membangun bangunan penjernih air untuk menyaring air yang berasal dari waduk Tasik Ardi ke Keraton Surosoan. Proses penjernihannya tergolong sudah maju. Sebelum masuk ke Surosoan, air yang kotor dan keruh dari Tasik Ardi disalurkan dan disaring melalui 3 bangunan bernama Pengindelan Putih, Abang, dan Emas.
Di tiap pengindilan ini, air diproses untuk mengendapkan dan menyaring kotoran. Air selanjutnya mengalir ke Surosoan lewat serangkaian pipa panjang yang terbuat dari tanah liat dengan diameter kurang lebih 40 cm. Terlihat sekali bahwa pada masa tersebut sudah mampu menguasai teknologi pengolahan air keruh menjadi air layak pakai. Si Gale-Gale, teknologi robot tradisional Nusantara. Si Gale-Gale merupakan bukti bahwa nenek moyang kita sudah dapat membuat boneka mekanikal atau robot, walau dalam bentuk yang sederhana. Robot tersebut diciptakan untuk dapat meniru gerakan manusia. Boneka ini menguasai sistem kompleks tali yang dibuat sedemikian rupa. Melalui tali yang ditarik ulur inilah, boneka itu dapat membungkuk dan menggerakkan tangannya, sebagaimana layaknya orang menari. Menurut cerita, seorang raja dari suku Karo di Samosir membuat patung dari kayu untuk mengenang anak satu-satunya yang meninggal dunia. Patung kayu tersebut dapat menari-nari yang digerakkan oleh beberapa orang. Kepalanya bisa diputar ke samping kanan dan kiri, mata dan lidahnya dapat bergerak. Kedua tangan bergerak seperti tangan-tangan manusia yang menari serta dapat menurunkan badannya lebih rendah seperti jongkok waktu menari. Benteng Keraton Buton, arsitektur bangunan untuk pertahanan. Di Buton, Sulawesi Tenggara, ada benteng yang dibangun di atas bukit seluas kurang lebih 20,7 hektar. Benteng yang merupakan bekas ibu kota Kesultanan Buton ini memiliki bentuk arsitek yang cukup unik, terbuat dari batu kapur. Benteng yang berbentuk lingkaran ini memiliki panjang keliling 2.740 meter. Benteng ini memiliki 12 pintu gerbang dan 16 pos jaga atau kubu pertahanan, yang dalam bahasa setempat disebut baluara. Tiap pintu gerbang dan baluara dikawal 4-6 meriam. Jumlah meriam seluruhnya sebanyak 52 buah. Pada pojok kanan sebelah selatan terdapat Godana Oba atau gudang mesiu dan gudang peluru di sebelah kiri. Letaknya pada puncak bukit yang cukup tinggi dengan lereng yang cukup terjal memungkinkan tempat ini sebagai tempat pertahanan terbaik di zamannya. Keris, kecanggihan teknologi penempaan logam. Teknologi logam sudah lama berkembang sejak awal Masehi di Nusantara. Para empu sudah mengenal berbagai kualitas kekerasan logam. Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Teknik penempaan disertai pelipatan berguna untuk mencari kemurnian besi, yang mana pada waktu itu bahan-bahan besi masih komposit dengan materi-materi alam lainnya. Pemilihan akan batu meteorit yang mengandung unsur titanium sebagai bahan keris juga merupakan penemuan nenek moyang kita yang mengagumkan. Kesulitan dalam membuat keris dari bahan titanium adalah titik leburnya mencapai 6000 derajat Celcius, jauh dari titik lebur besi, baja, atau nikel yang berkisar 10.000 derajat Celcius. Titanium ternyata memiliki banyak keunggulan dibandingkan jenis unsur logam lainnya. Unsur titanium itu bersifat keras, kuat, ringan, tahan panas, dan juga tahan karat. Unsur logam titanium baru ditemukan sebagai unsur logam mandiri pada tahun 1940, dan logam yang kekerasannya melebihi baja, namun jauh lebih ringan daripada besi. Kapal Jung Jawa, teknologi kapal raksasa. Jauh sebelum Cheng Ho dan Columbus, para penjelajah laut Nusantara sudah melintasi sepertiga bola dunia. Dalam catatan perjalanan keagamaan Ising dari Kanton ke perguruan Nalanda di India Selatan, disebutkan bahwa ia menggunakan kapal Sriwijaya, negeri yang ketika itu menguasai lalu lintas pelayaran di Laut Selatan. Berdasarkan relief kapal di Candi Borobudur, membuktikan bahwa sejak dulu nenek moyang kita telah menguasai teknik pembuatan kapal. Kapal Borobudur telah memainkan peran utama dalam segala hal pelayaran selama ratusan tahun sebelum abad ke-13. Memasuki abad ke-8 awal, kapal Borobudur digeser oleh Jung Besar Jawa dengan 3 atau 4 layar sebagai jung. Kata jung digunakan pertama kali dalam perjalanan Biksu Odriko Jurnal. John Han de Marignolli dan Ibnu Batuta berlayar ke Nusantara awal abad ke-14. Mereka memuji kehebatan kapal Jawa raksasa sebagai penguasa Laut Asia Tenggara. Teknologi pembuatan kapal jung tak jauh berbeda dari karya kapal Borobudur. Seluruh badan kapal dibangun tanpa menggunakan paku. Disebutkan juga jung Nusantara memiliki 4 tiang layar serta mampu menahan tembakan meriam kapal-kapal Portugis. Borobudur, bukti kecanggihan teknologi dan arsitektur. Borobudur adalah candi yang diperkirakan mulai dibangun sekitar 824 Masehi oleh Raja Mataram bernama Samaratungga dari Wangsa Sailendra. Borobudur merupakan bangunan candi yang sangat megah. Tidak dapat dibayangkan bagaimana nenek moyang kita membangun Borobudur yang demikian berat dapat berdiri kokoh dengan tanpa perlu memakukan ratusan paku bumi untuk mengokohkan pondasinya. Tak terbayangkan pula bagaimana batu-batu yang membentuk Borobudur itu dibentuk dan diangkut ke area pembangunan di atas bukit.
Bahkan dengan kecanggihan yang ada pada masa kini, sulit membangun sebuah candi yang mampu menyamai Candi Borobudur. Borobudur juga mengadopsi konsep fraktal. Fraktal adalah bentuk geometris yang memiliki elemen-elemen yang mirip dengan bentuk secara keseluruhan. Candi Borobudur sendiri adalah stupa raksasa yang di dalamnya terdiri dari stupa-stupa lain yang lebih kecil.